Hai Tribuners, selamat pagi ya Tribuners. Diinformasikan bahwasanya tumpukan sampah plastik di area Lakalita atau namanya Jalan Poros Baru, Desa Cilelang, Kecamatan Malusia Tasik, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ini berserakan ya Tribuners. Ini tepatnya di Jalan Poros Baru Makassar, yang merupakan jalur dari arah Makassar menuju kota Parepare. Sedangkan ini merupakan jalur dari arah kota Parepare menuju kota Makassar ya Tribuners. Di hari ini terlihat banyak sampah-sampah berserakan di Tribuners di pinggir Jalan Poros Baru ini. Ini seperti yang kita lihat Tribuners, bahwasanya ini adalah sampah-sampah plastik yang berserakan yang dibuang sembarangan oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan penumpukan sampah seperti ini Tribuners. Ini merupakan tumpukan sampah di area Lakalita, Desa Kecamatan Malusia Tasik, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ya Tribuners. Jadi di area ini Tribuners, baik di kanan jalan ataupun di kiri jalan, terlihat banyak sampah-sampah plastik ini yang berserakan di sini Tribuners. Jadi selain sampah-sampah ini berserakan Tribuners, tentunya juga dari tumpukan sampah itu tadi Tribuners akan mengeluarkan bau yang tentunya tidak kurang sedap ya Tribuners. Apalagi pada saat musim hujan seperti ini Tribuners, mana kondisi sampah itu akan mengendap ya Tribuners, atau sampah tidak kering atau lembab, sehingga akan menimbulkan bau-bau yang tidak sedap Tribuners. Seperti yang ini Tribuners, seperti ini terlihat banyak tumpukan sampah Tribuners. Ini menggunakan merusak pemandangan ya Tribuners. Apalagi lokasinya tepatnya di Jalan Poros Baru, yang mana semua pengguna jalan di Sulawesi Selatan yang hendak melintas Tribuners pastinya akan melihat kondisi ini Tribuners, tumpukan sampah ini di pinggir Jalan Poros Baru ini Tribuners. Di sana seperti kita lihat sudah ada warning atau larangan untuk membuang sampah ya Tribuners. Namun hal itu diabaikan, sehingga tetap banyak sampah di sini bertumpuk Tribuners. Ini merupakan limbah rumah tangga ya Tribuners, yang dibuang bukan pada tempatnya, sehingga mengakibatkan ya begini Tribuners, pencemaran lingkungan ini Tribuners. Terus ke sana. Ini Tribuners, ini pinggir Jalan Poros ini Tribuners. Sampah-sampah plastik ini Tribuners berserakan. Tentunya ini adalah pemandangan yang jorok ya Tribuners. Apalagi lokasinya tepatnya di Jalan Poros Baru.
Ayo diinformasikan kembali bahwa lokasinya ini tepatnya di daerah Lakalita, Kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kami sedang berada di wilayah Desa Gercing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kami akan mengajak Anda untuk jalan-jalan pagi ini untuk melihat salah satu dampak dari cuaca buruk yang melanda Kabupaten Sinjai hingga saat ini. Nah, terlihat di depan kamera Anda ini, tanaman padi mengalami kerusakan akibat dampak cuaca buruk yang melanda wilayah ini. Ini tampak rebah tanaman padi masyarakat di daerah ini. Ini cukup banyak Tribuners di beberapa titik di wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, juga terdapat di wilayah beberapa kecamatan lainnya seperti di Buluk Podo, Sinjai Tengah. Ini akibat hujan lebat disertai dengan angin kencang. Ya, hingga hari ini sudah 3 hari berturut-turut hujan terus mengguyur wilayah Kabupaten Sinjai. Ini terlihat langit di bagian timur wilayah Kabupaten Sinjai masih terlihat gelap. Dan baru saja daerah ini diguyur dengan hujan lebat. Masih cukup banyak area tanaman padi pertanian warga yang mengalami kerusakan. Kita akan melihat di sepanjang jalan ini. Ya, tentu saja petani mengalami kerugian yang cukup besar jika khususnya yang terdampak dengan tanaman padinya dengan cuaca buruk karena tidak dapat maksimal di panen Tribuners. Ya, saat ini kembali daerah ini diguyur hujan. Terlihat di bagian gunung sana berkabut.
Ini yang di depan masih terlihat utuh. Kita berharap semoga tidak terdampak dengan cuaca buruk. Kecuali ini di sebelah depan kiri sudah mulai terdampak dengan cuaca buruk. Tanaman padi menjadi rebah. Seperti ini. Ya, kita akan lagi mengunjungi lebih banyak lagi. Sudah tidak ada yang sangat kurang yang bisa diselamatkan jika nantinya dipanen oleh pemiliknya. Ya, sudah sejak bulan Juni hingga Juli ini wilayah Kabupaten Sinjai memang terus dilanda dengan cuaca buruk seperti hujan lebat disertai angin kencang yang berdampak pada rusaknya tanaman padi masyarakat di wilayah Kecamatan Sinjai Selatan ini. Seperti ini Tribuners, cukup banyak yang mengalami kerusakan. Padi menjadi rebah akibat angin kencang. Ini akibat angin kencang, Pak ya? Ya, Setelah hujan. setelah hujan. Kalau rusak begini bagaimana? Bisa enggak dipanen ini? Bisa tapi Sebagian. ya, sebagian. Ah, ini banyak sekali nih saya lihat. Ini sudah tinggal beberapa hari lagi Pak dipanen kira-kira ini? 1 minggu? Ya, mungkin 1 minggu. 1 minggu ke depan ya. Iya Pak, terima kasih Bapak Tani sudah menginformasikan dampak tanaman padinya yang terkena dampak cuaca buruk berupa angin kencang dan hujan lebat di saat ini. Ini masih cukup banyak panjang area persawahan di bagian selatan sana, banyak yang terdampak dengan dampak cuaca buruk di Kabupaten Sinjai. Dan oleh pihak BPBD Sinjai sendiri mengingatkan masyarakat agar terus waspada terhadap dampak cuaca buruk di wilayah Kabupaten Sinjai, khususnya yang bermukim di daerah yang rawan bencana tanah longsor maupun banjir. Nah, di Kabupaten Sinjai ada 4 kecamatan yang terus dihimbau oleh pihak BPBD Sinjai untuk meningkatkan kewaspadaan mereka yang bermukim di daerah itu, seperti di wilayah
Kecamatan Sinjai Barat. Ada beberapa desa di sana yang rawan dengan tanah longsor daerah permukimannya. Kemudian ada juga yang di wilayah kecamatan, beberapa desa di wilayah kecamatan Sinjai Tengah seperti Desa Patongko, Kompang, Gantarang, dan masih banyak lagi hal lainnya. Demikian juga di wilayah kecamatan Sinjai Selatan seperti wilayah Puncak, Desa Polewali, juga daerah-daerah yang rawan mengalami tanah longsor. Sedangkan di wilayah kecamatan Sinjai Borong juga diminta untuk terus waspada terhadap angin kencang dan pohon tumbang, karena daerah tersebut merupakan daerah ketinggian di atas 600 meter dari permukaan laut, Tribuners. Dan ini kita lihat di bagian barat ada 3 kecamatan di wilayah yang tertutup dengan kabut dan di bawah awan hitam. Itu adalah wilayah kecamatan Sinjai Barat dan kecamatan Sinjai Tengah dan Sinjai Borong. Tidak terlihat, dan biasanya kalau dari jarak di tempat ini tampak kelihatan 3 wilayah kecamatan tersebut jika cuaca cerah. Nah, ini kita lihat tidak ada wilayah di daerah tersebut yang kelihatan, dan biasanya gunung-gunung yang berada di wilayah 3 kecamatan itu tampak jelas dari wilayah ini. Ya, baik Tribuners, saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri melaporkan langsung dari wilayah kecamatan Sinjai Selatan dampak cuaca ekstrim berupa hujan lebat dan angin kencang yang merusak tanaman pertanian warga. Hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Sebaik-baik perkataan adalah doa. Sebaik-baik kalimat adalah untayan mengajak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa bisa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Hadirin yang kami hormati, agar kegiatan ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Irjal. Dengan hormat kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara ini, marilah bersama-sama kita tundukkan kepala, hati dan jiwa kita kepada Allah Sang Maha Pengatur, untuk memohon keridhaan-Nya atas apa yang akan kita rencanakan dan akan kita lakukan pada hari ini. Izinkan saya memimpin secara agama Islam yang non-Muslim dihormati untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi 'amalahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultan.
وعلى آل سيدنا محمد. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada para pemimpin kami, dan kepada masyarakat serta negara kami. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, kami hadir di sini dalam rangka pelaksanaan ujian kompetensi jabatan fungsional kesehatan tingkat nasional Kabupaten Maros. Jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil sebagai kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan tugas-tugas kami sebagai abdi negara, wabil khusus abdi masyarakat. Ya Allah, ya Rabb, kegiatan ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho semata. Untuk itu, berilah kami petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankan tugas dan kewajiban kami dengan baik. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim ya Tawwab, jadikanlah kami semua yang hadir di sini ASN yang memiliki sifat amanah, karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridho-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami nikmat kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang demi pengabdian kami pada-Mu semata. Ya Allah ya Karim, Allah ya Ghafur, Tuhan yang Maha Mampu, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Janganlah dengan sebab kesalahan kami, dengan sebab kezaliman kami Engkau menimpakan azab yang sangat dahsyat. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, dosa para guru kami, dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Yunus SKMKes. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan bersama Bapak Bupati Maros, Bapak Haji Andi Safril Hairisa, SIP MA. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maros. Beliau juga selaku Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Maros. Dan yang paling membanggakan, beliau juga sebagai penguji pada uji kompetensi pada hari ini dari Jabatan Fungsional Apoteker. Yang sama-sama kita hormati Direktur Rumah Sakit Dr. Lambaloi Kabupaten Maros atau mewakili. Yang sama-sama kita hormati para ketua organisasi profesi 17 organisasi profesi kesehatan Kabupaten Maros. Yang saya hormati para tim penguji Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan. Yang saya hormati para panitia dan yang paling saya cintai para peserta se-Indonesia yang berasal dari 8 provinsi dan 46 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dalam rangka mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional tingkat nasional di Kabupaten Maros. Dan alhamdulillah kita berikan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan daripada kita semua. Izinkan kami melaporkan kepada Bapak Bupati Maros dan seluruh hadirin dan peserta bahwa kegiatan ini terlaksana berkat adanya surat rekomendasi dari Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Republik Indonesia yang memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Maros untuk menyelenggarakan uji kompetensi tenaga kesehatan tingkat nasional. Dan pada kesempatan ini perlu juga kami laporkan kepada Bapak Bupati dan seluruh peserta bahwa kegiatan uji kompetensi pada hari ini diikuti oleh 17 jabatan fungsional tenaga kesehatan, di mana kegiatan ini berlangsung selama 2 hari. Jadi pada hari ini, hari Jumat, ada 4 jenis jabatan fungsional. Yang pertama adalah dokter, yang kedua adalah dokter gigi, yang ketiga adalah apoteker, dan yang keempat adalah tenaga medis. Kemudian pada hari Sabtu, setelah besok ini ada 13 jenis jabatan fungsional yang akan dilakukan uji kompetensi. Yang pertama adalah perawat, yang kedua terapis gigi dan mulut, yang ketiga adalah program medis, yang keempat pembimbing kesehatan kerja, yang kelima sanitarian, keenam nutrisionis, yang ketujuh adalah fisioterapis, yang kedelapan adalah aktivis, yang kesembilan adalah asisten. Halo, selamat pagi Tribuners. Saya jurnalis Tribun Timur Idul Abbas sedang memantau kegiatan tim penanganan PMK Kabupaten Tanah Toraja di perbatasan Kabupaten Toraja Utara dengan wilayah Tanah Toraja. Tepatnya di Kelurahan Lebu, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tanah Toraja. Menurut pengakuan tim penanganan PMK Tanah Toraja, sampai saat ini ada 2 hewan berkuku belah yang dikembalikan ke daerah asal karena pengemudi yang membawa atau yang mengangkut hewan tersebut tidak memiliki surat keterangan sehat dari hewan yang diangkut. 1 ekor kuda berasal dari daerah Jeneponto dan 1 ekor kerbau dari Kabupaten Tanah Toraja sendiri yang akan dibawa ke luar daerah menuju Kabupaten Toraja Utara. Jadi Satgas melakukan tindakan pencegahan dan antisipasi dengan mengembalikan hewan tersebut ke daerah asalnya. Kita tanya-tanya salah satu petugas tim Tribuners. Halo Pak, Babin, izin saya dari Tribun. Halo Pak Babin. Ayo. Ridwan dari Tribun Pak, izin bertanya sedikit. Sampai saat ini sudah berapa hewan berkuku belah? Sudah berapa hewan berkuku belah yang melintas di daerah ini yang tidak memiliki surat-surat keterangan sehat?
sementara 2. Iya Pak. Sementara 2 tapi dikembalikan. Sementara 2 yang dikembalikan. Yang selebihnya itu Pak memiliki keterangan sehat, surat keterangan sehat atau memang belum ada yang melintas? Belum ada yang melintas. Atas nama siapa ini Pak? Bapak Yusuf. Ya terima kasih Komandan. Ya, tim penanganan Satgas PMK ini terdiri dari TNI Polri dan Satuan Pamong Praja atau Polisi Pamong Praja. Ini teman-teman Tribuners yang berasal dari daerah luar Toraja, baik itu Tanah Toraja dan Toraja Utara, jika ingin membawa ternak berkuku belah ke wilayah ini, saat ini dilakukan penyekatan oleh tim Satgas Antisipasi PMK di setiap perbatasan Tanah Toraja maupun di Toraja Utara. Jadi pengemudi yang mengangkut hewan tersebut jika tidak bisa menunjukkan keterangan sehat atau tidak memiliki surat keterangan sehat hewan tersebut, maka akan dikembalikan ke daerah asalnya. Dan itu menurut Bupati yang dikonfirmasi kemarin lalu mengatakan tidak ada toleransi, karena menimbang Kabupaten Tanah Toraja ini memang sangat sukar dipisahkan dengan hewan berkuku belah seperti kerbau, babi, dan sapi, karena memang paling banyak digunakan untuk keperluan acara adat. Jadi sekali lagi teman-teman Tribuners, tidak ada toleransi bagi hewan berkuku belah yang memasuki wilayah Tanah Toraja dan Toraja Utara apabila tidak memiliki surat keterangan sehat. Jadi bukan hanya di posko Rantelemo ini teman-teman Tribuners, tetapi di setiap wilayah perbatasan telah dilakukan penyekatan, dan tidak sekedar penyekatan tetapi penyekatan yang sangat ketat. Nah, kita wawancara warga yang berada di sini teman-teman Tribuners. Halo Ibu, boleh bertanya sedikit Ibu? Ya, ya. Tentang hewan berkuku belah Ibu. Tentang hewan berkuku belah terkait, boleh? Enggak, maksudnya pandangannya yang melintas di sini Ibu. Boleh? Enggak. Ya. Maaf teman-teman Tribuners, memang begitulah penduduk. Sebagai daftar penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023. Bagaimana komentar kita? Ya, terima kasih. Kalau Satpol PP adanya informasi bahwa 2023 akan dihapus termasuk Satpol PP, saya selaku Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jeneponto tidak merasa khawatir, karena saya yakin bahwa honor Satpol PP tidak seperti honor lainnya yang ada di instansi lainnya. Satpol PP itu adalah pengawal perda-perda sampai ditentukan oleh daerah. Kalau memang tidak terkaper di ASN, maka ditentukan oleh pemerintah daerah, karena dia adalah ujung tombak dalam rangka pelaksanaan peraturan. Jadi saya tidak khawatir tentang adanya. Walaupun ada beberapa provinsi, bahkan bupati dan gubernur menghadap Mendagri bahwa Satpol PP tidak di P3K-kan.
tidak dijadikan pegawai P3K, tapi Satpol PP itu diangkat jadi pegawai negeri sipil. Sehingga saya selaku Komandan Satpol PP tidak merasa khawatir karena itu sudah jelas sekali. Bahkan diatur di PP 16 2018 mengatakan seperti itu, bahwa Satpol PP sama dengan pegawai negeri sipil. Jadi kalau diangkat menjadi pegawai negeri sipil itu wajar. Karena memang tugasnya dibutuhkan oleh daerah. Saya kira demikian. Artinya memang antara honorer Satpol PP dengan honorer lain itu memang jauh berbeda, sehingga memang untuk penghapusannya itu tidak semudah itu. Nah, jadi itu sudah jelas sekali. Kalau honor lainnya itu tergantung dari OPD-nya. Iya. Ya, selamat siang Sobat Tribuner. Saya Fakih Imtiaz saat ini sedang berada di salah satu warung es teler andalan anak Makassar, yakni es teler Paneikang. Lokasinya berada tepat di dekat dari kuburan. Jadi dekat dari tempat pemakaman. Lokasinya di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di Paneikang. Seperti inilah suasana Sobat Tribuner. Saya Fakih Imtiaz saat ini mengabarkan. Saat ini saya berada di Estelar Paneikang yang lokasinya berada di kawasan kuburan. Jadi seperti ini Sobat Tribuners, inilah dia makam ataupun pemakaman umum yang berada di Paneikang, yang lokasinya berada di halaman dari pemakaman. Tentunya ini sangat unik sekali ya Sobat Tribuners, tapi ini menjadi salah satu lokasi favorit baik itu anak muda ataupun orang tua ya yang ingin menyantap es teler siang-siang hari. Apalagi cuaca di Makassar saat ini sangat panas ya, cukup terik matahari, dan kita lihat inilah dia pengunjung yang tak berhenti-hentinya datang di lokasi, salah satu lokasi terbaik nih untuk menyantap es teler kala siang hari. Seperti inilah Sobat Tribuner suasana siang hari ini di lokasi saya duduk saat ini. Inilah dia kuburan-kuburan ya, yang pemakaman, lokasi pemakaman yang menjadi yang berada tepat di sebelah dari lokasi ini. Jadi harga untuk es teler di lokasi ini harganya cukup terjangkau di kisaran Rp12.000 Sobat Tribuners. Jadi lokasi ini memang menjadi salah satu tempat yang bisa dibilang legendaris nih di Kota Makassar. Sudah ada sejak puluhan tahun lalu dan menjadi salah satu lokasi favorit untuk sebagian masyarakat keluarga Kota Makassar menikmati es teler. Nah, kita lihat lokasinya yang berada di kawasan kuburan. Kita lihat ini adalah dia kuburan yang berada tepat di belakang saya Sobat Tribuners. Makam-makam pemakaman umum yang berada di lokasi tepatnya depan Taman Makam Pahlawan yang langsung berdampingan dengan tempat duduk yang disediakan untuk pembeli ya Sobat Tribuners. Nah, dia pengunjung yang tak henti-hentinya berkunjung, datang membeli, lalu ada yang membungkus, ada juga yang makan, yang minum langsung di tepat di halaman dari kuburan ya. Kita lihat Sobat Tribuners. Jadi lokasinya ini tepat di samping dari makam. Ini dia di belakang saya, ini dia makam-makam
Sobat Tribuners. Nih dia langsung makam ya Sobat Tribuners. Langsung pemakaman ini. Tapi ini menjadi tempat andalan nih untuk sejumlah warga nih atau penikmat pecinta dari minuman es teler nih. Nah ini dia lokasi motor yang langsung lewat tepat di depan dari gerobak ya. Ini adalah jalur motor menuju pemukiman di belakang dari pemakaman ini. Jadi lokasi es teler andalan anak-anak Makassar ini berada di Jalan Nur Sumoharjo, tepatnya di depan dari Taman Makam Pahlawan. Cukup merogoh kocek sekitar Rp12.000. Pengunjung sudah bisa menikmati, bahkan Rp10.000 juga bisa untuk Sobat Tribuners yang ingin menikmati es teler siang hari. Jadi lokasinya ini cukup menarik ya Sobat Tribuners, karena berada di Selamat sore Tribuners. Selamat sore. Saat ini kita sedang berada di Kompleks Art Center Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, tepatnya di Jalan Andorundun. Art Center ini merupakan lokasi atau pusat kegiatan olahraga dan seni masyarakat Toraja Utara. Di sini ada 12 atau 13 instansi pemerintahan dan juga ada kantor kecamatan serta ada kantor KNPI dan beberapa kantor lainnya. Kita akan menuju ke pelataran Art Center. Di dalam sedang ada latihan persiapan untuk kegiatan pemerintah daerah ke depan. Jadi kita cek keseruan mereka teman-teman Tribuners. Di sini dulu adalah pertokoan yang dijadikan pusat perbelanjaan souvenir khas Toraja. Tepatnya di titik 0 Kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Nah, ini adalah Kanjeng Dulang, salah satu ikon Toraja yang berada di Toraja Utara. Ya, dari sini kita bisa menyaksikan patung Singki. Baik, kita cek keseruan teman-teman pramuka dan juga masyarakat dan OPD yang akan melangsungkan pertandingan atau perlombaan ke depan. Di sini ada kantor PKK, ada di sini ada galeri kerajinan tas talikur dan pemanfaatan inilah suasana Kompleks Art Center Rantepao, teman-teman Tribuners, yang dijadikan sebagai lokasi kegiatan atau pusat kegiatan masyarakat Toraja Utara, baik itu olahraga, seni, kegiatan teman-teman pramuka juga dilaksanakan di tempat ini. Tapi mereka berada di luar, di pelatarannya. Di sana itu ada gedung olahraga. Aduh, ada lagu teman-teman Tribuners. Padahal ini di titik 0 loh teman-teman Tribuners, tapi masih sangat hijau ya, masih rindang. Jadi teman-teman Tribuners, rapat ke Toraja
Utara. Kata Bapak Presiden kita Joko Widodo, jangan mati sebelum minta Toraja. Di sini juga tersedia kuliner. Ya orang Toraja malu-malu ya masuk. Nah, ini namanya kue torik, teman-teman Tribuners, yang juga berada di Kompleks Art Center, dijajakan di Kompleks Art Center Tepau. Nah, beginilah namanya Depatori, khas suku Toraja, dan ini yang biasanya dijadikan sebagai oleh-oleh ke daerah asal wisatawan dari luar negara, luar daerah Toraja. Ini buntu singki. Ini adalah patung salib yang memiliki ada 3 atau 4 sisi, tongkonan, sisi atap tongkonan Toraja. Di sana itu pemandangannya atau view-nya itu lebih keren lagi teman-teman Tribuners, tapi di lain kesempatan kita live di sana, kita perlihatkan kepada teman-teman Tribuners. Nah, jadi teman-teman Tribuners kalau datang ke tempat ini bisa jajan di sini karena tersedia banyak kuliner khas Toraja. Ini bisa dijadikan sebagai oleh-oleh teman-teman Tribuners kalau balik ke daerah asalnya. Izin ya Bu ya. Ini ada lagi depatorinya teman-teman Tribuners. Ada juga kopi robusta asli Toraja. Izin Bu bertanya, ini dibuat sendiri apa dibeli untuk dibuat sendiri? Dibuatnya ini di mana Bu? Di rumahnya di mana Bu? Siapa tahu kapan-kapan boleh saya intip-intip sedikit proses pembuatannya untuk dipublikasikan pada teman-teman ya di Talung Lipu. Oh iya, nantilah kita komunikasi lagi ya Bu ya. Teman-teman Tribuners, paling bagus itu kalau kita belanja itu sama masyarakat, mohon maaf, ekonomi menengah ke bawah, jadi kita membantu perekonomian mereka. Dan mungkin tidak usah tawar-tawar ya. Ya ini teman-teman Tribuners, jadi komplit ya. Di sini ada juga pasar di sebelah sana. Nah, jadi Kompleks Art Center Rantepau ini gabungan dari berbagai OPD dan juga ada kesekretariatan, OKP malahan, ada KNPI, ada Karang Taruna, ini Sekretariat Forum Kabupaten Sehat Toraja Utara, Sekretariat Ikatan Pustakawan. Di dalamnya juga ada teman-teman dari PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, ini souvenir yang saya maksud tadi teman-teman Tribuners. Ada manik-manik, kalung yang terbuat dari manik-manik, ada tas, ada patung kerbau, dan ini bahan asli dari anyaman, apalagi jerami. Ada cangkir dari bambu.
Nah, ini secret PKK, kantor PKK. Jadi sementara kegiatan, jadi tidak usah kita ganggu teman-teman Tribuners. Ya, seperti yang teman-teman turun saksikan di layar HP, saat ini anak pramuka dan juga ada, kurang tahu ini OPD mana, belum sempat kita tanya-tanya. Juga mereka sedang latihan Zumba, persiapan ada kegiatan ke depan, tapi kita juga belum tanya-tanya, belum tanya terlalu jauh karena mereka sedang latihan, jadi kita tidak enak mengganggu ya teman-teman Tribuners. Ya, karena memang pemuda itu wajib kita topang, berikan mereka ruang, karena tunas-tunas bangsa butuh ruang berkreasi untuk memajukan suatu daerah. Dan inilah salah satu, halo Ibu, inilah salah satu lokasi yang merupakan sumbangsi atau kontribusi pemerintah daerah. Dan mudah-mudahan lebih diperhatikan lagi ke depan teman-teman Tribuners, agar kabupaten yang boleh dikata jauh dari pusat ibu kota juga bisa lebih berkompeten seperti teman-teman Tribuners yang berada di kota besar. Sementara dalam proses pembangunan. Ini adalah gornya teman-teman Tribuners. Cuman tidak dibuka ya, jadi mereka latihan di pelatarannya di luar. Kasih. Halo Ibu, boleh numpang tanya sedikit? Ya. Latihannya tadi untuk persiapan kegiatan apa itu Ibu? Senam. Senam untuk perlombaan senam di Gor besok. Tidak, lama Pi. Masih lama, akhir bulan ya. Dari OPD mana Bu? Dinas Perindustrian. Dinas Perindustrian. Oh ya, saya dari Tribun Timur Ibu, sedang live, jadi mungkin boleh sapa teman-teman Tribun. Salam kenal dari Toraja. Baik teman-teman Tribuners, inilah anak-anak pramuka yang sedang melaksanakan kegiatan Pramuka. salam pramuka dulu teman-teman. Salam pramuka. Salam. Kasih ya. Nah, di sini juga teman-teman Tribuners bisa menyaksikan sedikit ukiran khas Toraja. Ini ada kerbau. Kerbau ini memang hewan yang tidak bisa dipisahkan dari tatanan sosial dan budaya masyarakat Toraja, karena ada erat kaitannya dengan adat. Ada ceritanya, tapi kita ceritakan lah ya teman-teman Tribuners. Juga ada babi ini. Beginilah kalau ada prosesi apa namanya Mangrara di Kabupaten Toraja ini, baik Tanah Toraja, Toraja Utara, itu kita gunakan babi juga dalam prosesinya. Ini dijadikan teman-teman untuk latihan skateboard. Jadi memang di sini jadikan sebagai pusat. Jadi kalau teman-teman Tribuners berkunjung ke Toraja Utara, mampirlah kemari untuk gabung-gabung dengan milenial ataupun masyarakat Toraja Utara. Beradaptasi dengan masyarakat Toraja Utara bisa diawali di sini, karena ini memang pusatnya dari semua kalangan, baik itu remaja, pemuda ataupun orang tua. Ini gornya teman-teman, seperti lagi
tertutup, jadi kita tidak bisa masuk. Bisa aja kita lihat belakang tapi tidak sopan. Jadi jangan. Satu juga informasi penting sama teman-teman Tribuners yang ingin berkunjung ke Toraja. Seperti yang teman-teman saksikan saat ini, basah lantainya karena memang sedang musim penghujan. Memang tidak terlalu deras, tetapi lumayan durasinya lumayan lama, gerimis berkepanjangan. Jadi teman-teman Tribuners kalau berkunjung ke Toraja, mau tanah Toraja Utara, sama-sama musimnya, cuacanya. Jadi usahakan yang pakai kendaraan roda 2 pakai mantel, dan juga ya begitulah daerah pegunungan, terlalu banyak tikungannya, terlalu banyak liku-likunya, apalagi banyak tebing curam. Teman-teman Tribuners harap berhati-hati, jangan terlalu laju bawa kendaraan karena keluarga terkasih menunggu Anda di rumah. Ya, dan saya akan pakai mantel ya. Baik teman-teman Tribuners, sekian perjumpaan kita. Ridwan Abbas izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.